Saudari dan saudaraku yang terkasih, hari ini Selasa 11 Juli 2017. Injil pada hari ini Matius 9 ayat 32 sampai 38 berkisah tentang Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan seorang bisu yang mengalami kerasukan, tetapi ia dituduh menggunakan kuasa Beelzebul. Kita tahu dan kita percaya bahwa kuasa penyembuhan itu masih saja terjadi. Sekurang-kurangnya yang saya dengarkan dari banyak orang yang pernah mengalami kesaksian bahwa ia dijamah oleh Tuhan, ia disembuhkan oleh Tuhan, ia dibebaskan dari penyakitnya. Satu pengalaman kecil ketika seorang umat meminta pelayanan sakramen pengurapan orang sakit, dan tentu saja kita percaya bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu adalah tanda kehadiran Allah yang nyata untuk menyelamatkan kita secara jasmani dan rohani. Dan si orang sakit ini setelah menerima pengurapan mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Dan dia percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia. Hingga saat ini pun kuasa itu masih saja bekerja. Banyak orang yang mau membebaskan diri dari ikatan dengan kuasa jahat, atau yang punya pegangan, atau yang dikuasai oleh roh-roh jahat, datang untuk didoakan, datang supaya Tuhan berkenan untuk mengulurkan kuasanya agar ia dibebaskan dari belenggu-belenggu itu. Karena dikuasai oleh roh jahat sama sekali tidak mengenakan, membuat orang menderita. Nah, inilah salah satu segi warta kerajaan Allah itu, di mana Tuhan membawa penyembuhan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara terkasih, lewat penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang yang bisu, juga merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir lewat kesembuhan yang dialami, tentu mendatangkan sukacita bagi si bisu dan bagi banyak orang, bagi keluarganya. Tetapi para saudara, justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka justru berpikiran bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, kuasa si jahat, untuk menyembuhkan roh jahat. Kita sudah tahu bahwa hal itu tidak mungkin, para saudara. Bagaimana mungkin kuasa si jahat dipakai untuk melepaskan roh jahat? Tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri, bukan? Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa di samping ada orang yang bergembira saat itu, mungkin ada air mata kebahagiaan, mungkin ada tawaria karena si bisu bisa melihat, bisa berbicara, dan bisa ia teriak-teriak. Tapi di sisi lain ada barisan orang-orang yang iri hati, yang tertutup hatinya, yang tidak mau mengakui kuasa Tuhan, dan sampai akhirnya mereka melontarkan sesuatu yang sama sekali hoaks, tidak benar. Mereka mengada-ada dalam memberitakannya. Dan apa yang terjadi, para saudara? Tentu saja iri hati, ketertutupan, kedengkian ini membuat mereka semakin hari semakin membenci Yesus, bukan mau datang dan mengakui kuasa Yesus. Apa relevansinya bagi kita, para saudara, umat yang percaya kepada Tuhan? Saya yakin semakin kita beriman, semakin kuasa Tuhan mengalir dalam diri kita. Tapi kita yakin dengan beriman kita mengandalkan Tuhan, kita biarkan Tuhan bekerja, kita berusaha untuk melepaskan diri kita, tidak terikat dengan segala rencana hidup kita. Kita mau belajar untuk datang kepadanya, menyembuhkan, agar menyembuhkan kebisuan kita, kebisuan hati kita yang tidak mampu melihat Tuhan, tidak mampu melihat kehendaknya dalam hidup kita. Mari kita juga belajar untuk mengakui bahwa kelebihan orang lain merupakan sarana yang Tuhan pakai bagi kita untuk semakin beriman kepadanya, semakin percaya kepadanya. Karena roh itu satu, tapi roh itu diberikan menurut kemampuan dan karisma orang per orang.
Maka para saudara-saudara terkasih, kalau begitu, mari kita datang kepada Tuhan yang mempunyai kuasa. Mari kita mengakuinya, mari kita menyembahnya, dan mari kita bermohon kepadanya. Ini yang Tuhan minta dari kita. Sebaliknya mari kita jauhkan sikap dengki, iri, sikap ketamakan, sikap ketertutupan terhadap karya Allah yang seringkali bekerja lewat banyak orang di sekitar kita. Perpanjangan tangan Tuhan lewat orang-orang yang dianugerahi dengan karisma dan anugerah-anugerah yang lain. Kita justru belajar untuk beriman dan percaya juga lewat mereka. Maka andalkanlah Tuhan, andalkanlah kuasa-Nya dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati Anda.